viewers, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen dan tentunya senang sekali siang hari ini sama bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan Aquarius di bulan Mei bagaimana peruntunganmu ya dari segi asmara, karir, rezeki, rumah tangga dan keuangan. Kita akan bahas lengkap. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang untuk ramalan zodiak, ramalan show maupun ramalan artis ya. Nah, makanya jangan lupa subscribe. Dan yang pengen konsultasi pribadi ke saya, pengen curhat langsung mengenai jodoh, keuangan, rezeki, rumah tanggamu, pengen nanya usahamu, pengen nanya masalah problem rumah tanggamu, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen ya. Yang pengen curhat masalah perceraian, perselingkuhan, udah di ujung tanduk, atau mungkin kalian penat sama kehidupan kalian dan butuh solusi, butuh curhat gitu ya. Pengen nanya, kok keuangan gimana tahun ini gitu ya, kok aku pengen punya usaha ini, cocok nggak? Nah silakan DM ke Instagram saya @marcelwen, jangan lupa di follow. Yang nggak punya IG bisa ke WA, nomornya ada di bawah sini, di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009. Tapi upayakan DM dulu di Instagram yang pengen konsultasi ya. Takutnya WA-nya lagi nggak aktif atau error, jadi kalian bisa antisipasi DM dulu sama aku di Instagram ya. Kita akan lihat untuk Aquarius. Tapi sebelum saya melihat kartunya, saya akan sedikit infokan dulu buat zodiaknya ya. Aquarius ini memiliki 3 zodiak yang cocok. Yang pertama ada Virgo, yang kedua ada Gemini, yang berikutnya ada Aries ya. Nah, ketiga zodiak tersebut cocok dengan karakternya Aquarius ya. Jadi kalau kalian nanya, kok jodohku, pacar aku Gemini cocok nggak? Kalau dari zodiaknya cocok gitu ya. Nah, tapi kalau kalian pengen lebih detail, kalian bisa konsultasi pribadi ke aku biar lebih jelas, biar nggak salah arah gitu ya. Kita akan lihat untuk percintaan yang single dulu. Aquarius, ada informasi penting apa yang bisa kamu dapatkan? Saat cek dulu kartunya dan tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang pertama. Wow, ini di kartu yang pertama, kartu bagus banget nih ya. Ini menandakan simbol bahwa kamu tuh akan mendapatkan pasangan yang memang mungkin cocok sama kamu, ada yang suka sama kamu, ada yang mengatakan cinta, atau misalnya ada juga yang ngajak kamu kenalan, intinya gitu ya. Untuk percintaan yang single-single ini menandakan bahwa akan ada kabar baik, akan ada hal baik, bisa juga pernikahan kamu di waktu dekat, jodoh kamu di waktu dekat, bisa juga seperti itu. Tapi ingat satu hal, kalau kalian pengen nikah tapi kalian diem aja di rumah, nggak nyari, cuma sibuk kerja, pulang tidur, kerja, pulang tidur, kamu nggak akan dapet jodoh. Hokinya ada nih dari kartu saya, ada simbol keberuntungannya. Tapi kalau kamu nggak nyari, sama aja yang saya bilang tadi, pasti akan lebih lama lagi. Tapi untuk percintaan yang single, untuk Aquarius sepertinya akan ada kabar baik, akan ada hal baik yang akan kamu dapatkan. Misalnya tiba-tiba ada yang ngajak kamu kenalan gitu ya, tiba-tiba ada yang suka sama kamu, ngajakin jalan ya. Bagi yang single ini suatu hoki loh ya. Ada yang ngajak jalan, ada yang suka aja udah hoki, intinya gitu. Yang paling bimbang adalah nggak ada yang suka, nggak ada yang ngajak jalan, itu yang paling bimbang. Tapi gambaran saya akan ada sih, intinya gitu. Untuk rumah tangga, aku ngelihat ada kartu Ten of Swords. Ini banyak masalah, banyak lika-liku yang akan terjadi di bulan Mei. Bisa juga keributan-keributan, bisa juga perbedaan pendapat yang kamu alami. Perbedaan pendapat dalam rumah tangga itu sebenarnya wajar, asalkan tidak lebih dari 50%, intinya gitu ya. Jadi kalau dalam seminggu kamu ributnya 5 hari, nah ini bahaya gitu loh. Tapi kalau dalam seminggu cuma beda pendapat 1 hari, terus habis itu baikan, itu masih aman ya. Tapi yang saya lihat Ten of Swords adalah simbol suatu bahwa intinya ada yang disembunyiin oleh pasangan kamu terhadap kamu. Yang saya lihat seperti itu dari kartu saya ya. Ada ketidakjujuran, ada yang disembunyiin. Nah tapi intinya kamu nggak bisa nuduh kalau nggak ada bukti ya. Yang jelas satu hal, kamu jangan terlalu cuek, jangan terlalu masa bodoh terhadap pasangan kamu. Tetap harus perhatian, tetap harus care, apalagi yang sudah berumah tangga, dan harus memperbanyak waktu bersama. Ini yang paling penting ya, karena takutnya akan ada masalah yang terjadi, bisa juga dari perselingkuhan, itu yang ditakutkan ya. Nah, nanti kita akan bahas untuk karir dan keuangan kamu gimana. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan dulu buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya lebih detail, lebih jelas, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Jangan lupa follow ya, atau bisa juga ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi. Nomornya di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009. Tapi upayakan DM dulu di Instagram untuk mengantisipasi kalau WA aku nggak aktif atau error ya. Untuk karirmu dan keuanganmu kita akan bahas ya.
Untuk karir ada kartu Six of Cup. Gambaran saya untuk karir sih cenderung sebenarnya aman, walaupun kamu ada perasaan sedikit jenuh sama kerjaan kamu yang kamu jalani sekarang, tapi masih dalam kategori yang oke dan masih bisa dipertahankan ya. Dan sepertinya memang ya kamu harus berani mencoba hal baru dan jangan takut gagal. Mungkin kadang-kadang kamu ngerasa nggak pede dalam melakukan kerjaan lain, nggak pede untuk punya usaha sendiri. Padahal kamu tuh sebenarnya ada niatan, pengen punya usaha, tapi takut gagal, tapi takut salah, tapi takut bangkrut. Nah, ketakutan itu yang harus dilawan. Sama aja kayak orang naik sepeda, pasti akan mengalami jatuh. Waktu belajar akan mengalami jatuh. Tapi dari sisi lain, dari jatuhnya itu lama-lama jadi lancar naik sepedanya. Nah, contohnya gitu. Jadi dari kegagalan kamu dalam usaha nanti akan menimbulkan kesuksesan. Jadi jangan takut untuk melangkah dan jangan takut untuk mencoba sesuatu hal baru ya, dari kartu saya begitu. Untuk masalah keuangan, aku lihat ada kartu Page of Pentacles. Untuk keuangan Aquarius di bulan Mei cukup bagus. Banyak hal-hal baik, banyak orang baik di sekitar kamu dan banyak yang membantu kamu ya, membantu dalam kerjaan, yang menghasilkan gaji gede, atau mungkin membantu secara perekonomian, baik dari pasangan kamu yang tiba-tiba ngasih duit, bisa juga rezeki lancar terkendali ya, banyak pemasukan dan setidaknya kamu bisa nyicil utang lah ya. Kalau kalian punya utang, punya cicilan, bisa terselesaikan, bisa tercicil di bulan Mei ini ya. Intinya rezekimu ada terus yang datang dan mengalir baik ya. Gak usah khawatir, yang paling penting adalah satu, kamunya harus pintar-pintar nabung dan harus pintar memanage keuangan. Jangan boros untuk sesuatu hal yang tidak penting, apalagi minjemin duit. Nah, itu bahaya ya, takutnya nggak balik. Nah, itulah tadi untuk ramalan Aquarius di bulan Mei. Dan buat kalian yang pengen diramal lebih detail, pengen lebih jelas, silakan DM ke Instagram saya @marcelwen, jangan lupa di follow, atau bisa juga ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya. Nama saya Marcel Wen, sampai jumpa di video-video yang berikutnya.